Halo, selamat malam semuanya. Selamat Hai, malam, halo Ridwan, Nafis, Davon, Bagas, Gilbert, sama Abi. selamat malam Kak. Selamat malam, bentar Malam ya. Kak. Malam, bentar, coba absen dulu ya. Hmm, Berarti yang belum join itu ada Abi, Abi udah, Alfata, Fata belum, Bagas, Bagas udah, Davon, Davon udah, Gilbert udah, Nafis udah, nah dan belum ya, eh, Putu Surya belum, Ridwan udah. Kita mulai aja ya kelas kita hari ini. Jadi selamat malam semuanya. Hari ini kita akan masuk ke dalam pelajaran yang baru ya. Lanjutin lagi dari yang minggu lalu. Ada yang masih ingat minggu lalu kita belajar apa? Yang Belajar masih- OOP Kak. OOP apa gitu panjangannya. Nah, betul. Belajar OP ya. OP itu apa sih, Abi? Saya sih lupa. Lupa. Singkatannya dulu deh. Singkatannya apa? Apa itu singkatannya dari OP? Object oriented program Kak. Betul. Object Oriented Programming ya. Pintar. Eh, OOP itu apa sih, Gilbert? Menurut kamu apa itu OOP, Gilbert? Dengar suaranya. KOP itu adalah template ya. Nah, hari ini kita akan masuk ke dalam pelajaran baru. Namanya adalah animation ya. Animation, apa itu animation? Ada yang tahu apa itu animation? Animation, apa itu animation? Yo, animasi, betul. Animasi itu apa, Ridwan? Apa itu animasi?
Objek bergerak sesuai motion. Nah, pintar ya. Jadi yang namanya animasi itu adalah gambar yang bergerak deh. Nah, jadi hari ini kalian akan coba belajar gimana sih caranya membuat sebuah animasi, gitu ya. Nah, animasi itu bisa dibuat menjadi dua cara, gitu. Dimana yang cara pertama kita akan membuat animasi menggunakan yang namanya CSS. Lalu habis itu cara yang kedua kita akan menggunakan JavaScript, ya. Nah, caranya seperti apa? Caranya nanti pertama kita akan pakai yang namanya CSS ini ya. Nah, animation in CSS itu adalah changing the values of properties over time, gitu ya. Coba dilihat. Nah, kalau kalian ingat tadi kan animasi ini adalah membuat sesuatu yang bergerak. Bergerak itu alias berubah. Jadi, apa yang bisa kita rubah? Ya nilai dari propertinya, gitu ya. Nilainya misal kalian pengen bikin dia ukurannya berubah-ubah. Kayak gini bisa. Ya. Nah, itu yang akan kita pelajari hari ini ya. Jadi, apa aja yang bisa kita gunakan? Pertama ada transition. Transition ini akan merubah properties sama duration dari animationnya, ya. Nah, nanti kalian bisa pakai yang namanya transition property, duration, sama delay. Oke, contoh. Nah, kalian pengen bikin kayak gini, berarti kalian tinggal bikin dulu. Pertama adalah button hover, pseudo class ya. Seingat kan ya, pseudo class. Jadi kalau misalnya kita klik, maka, sorry, kita hover, kita arahkan di atasnya, itu hover. Nah, nanti hover ini bisa kalian rubah background colornya jadi apa, gitu. Ya. Nah, nanti kita bikin juga transition duration-nya. Mau berapa lama dia berubahnya ya. Lalu setelah itu kita tinggal bikin background color-nya. Dirubah warnanya jadi apa, ya. Nah, ntar kita tinggal bikin border radiusnya ukurannya jadi 10 px misalnya. Oke? Nah, ntar kita tinggal bikin kartunya dulu. Tuh. Ntar dia bisa berubah. Ya, jadi transition property-nya bisa bikin background color, border radius, dan duration-nya jadi 0,5 detik. Nah, nanti tampilannya pun akan ikutan berubah ya. Oke? Nah, nanti kalian juga bisa pakai yang namanya transform. Transform ini bisa merubah apa? Bisa merubah translate X, ya elemen horizontally, translate Y vertically, sama buat axis itu pakai translate. Nah, translate ini bisa kalian rubah mau digeser ke kiri kah, ke kanan kah, itu berarti pakai X dan Y. Pakai X doang. Kalau mau ke atas dan ke bawah itu pakai Y. Kalau misalnya mau ke kiri dan ke bawah ya udah berarti pakai translate aja. Ya, dua sumbu gitu. Nah, ini contoh dari translate nih, di mana dia merubah tulisan welcome-nya dari atas ke bawah. Ya. Alright, guys. Nah, terus kita juga bisa merubah scale. Scale berarti lebih ke ukurannya. Kalian bisa bikin scale 1,5, itu artinya akan digedein sebesar 0,5. Di rotate pun boleh, ya, di rotate bisa berubah arahnya mau kemana gitu ya. Nah, nanti di transform berarti bisa apa aja, bisa scale, bisa translate, bisa rotate. Sedangkan kalau transition itu lebih ke complex animations. Ya, jadi misalnya kayak gini nih, dari oranye ke hijau kan jauh ya. Nah, itu kita bisa bikin pakai yang namanya complex animations, gitu. Nah, gimana caranya? Itu ada yang namanya sebuah um, motion yang tadi disebut sama Ridwan, betul ya. Nah, motion itu kita setting dengan keyframes. Jadi setiap detiknya, setiap durasinya itu kita akan tangkap ya dia nanti posisinya ada di mana. Gitu, itu yang menandakan dia keyframe-nya ada di mana gitu. Oke. Nah, nanti misalnya kalian mau bikin keyframe namanya lemon satu onload. Ya udah add keyframes lalu tinggal kasih namanya apa. Habis itu nanti 0% transformnya non. Misalnya nanti pas 25% X, 50 PX,
berarti nanti dia ke kanan ya, dan seterusnya tuh. Nanti dia bisa berubah sesuai sama yang kalian setting. 25, 50 sama 75 ya. Nah, berikutnya ini ada jenis-jenis juga beberapa animation properties. Speednya will change. Misalnya is in out. Nah, dia nanti kayak gini. Linear berarti dia tetap ya. Kalau is in doang, di awalnya nanti dia agak lambat ya. Yang is outnya dia yang terakhirnya agak lambat. Sedangkan kalau yang pertama dia awal sama akhir lambat. Linear kecepatannya sama semua ya. Oke, itu sih. Ada pertanyaan dulu tentang animasi. Dilihat dulu kodenya. Coba dilihat dulu ada pertanyaan dulu dari kode ini. Belum ada Kak. Belum ada ya. Kalau belum ada, kita coba langsung lanjutin ya. Nah, jadi nanti kalian buka yang nomor 13. Buka nomor 13 ya. Klik yang nomor satunya dulu, Animation in CSS. Salah nih. Nah, nomor satu ya. Silakan yang bingung boleh lihat layar cutout. Ini diacak ya, urutan opsinya.
Yang udah di nomor, ini nomor satu, dua, tiga. Ini nomor satu udah, ada yang masih belum nggak? Udah ya. Nah ini yang nomor duanya. Nomor dua. Nomor tiga ya.
Udah ya, kita bahas yang nomor 4, oke? Nah, yang nomor 4 berarti kayak gimana? Kita akan fix the errors in the program, jadi nanti dia tampilannya kayak gini. Nah, kalau punya kita, nggak ada, ya, nggak muncul. Oh, dia muncul kayak gini ya. Nah, caranya berarti kayak gimana? Kalian rubah yang di bagian hover. Oh, sorry, yang di bagian ini ya, bagian buttonnya nih. Berarti kalian tinggal tambahin transitionnya doang ya. Ini kan nggak ada transitionnya nih. Kalian tambahin transition property, transform, box shadow. Nah, itu udah berhasil tuh. Oke. Berikutnya waktu di hover dia kan akan agak miring dikit ya. Ini berarti kalian tinggal rubah ini aja bisa nggak? Oh, nggak bisa. Ini harus dirubah juga ya. Yang button hover sama button aktifnya tuh. Kalian perlu rubah yang bagian transition sama bagian transformnya ya. Supaya dia miring. Nah, oke, jadi yang bagian buttonnya aja. Yang button cukup tambahin dua baris doang. Yang ini dibenerin ya. Button hover banyak yang perlu dibenerin. Button aktifnya cuma satu baris doang. Ntar kalau udah di checklist ya. Yang udah nomor 4 boleh ketik angka 2. Benerinnya yang button hover sama button aktif ya. Hmm. Ya, udah ya semua. Kalau udah kita lanjut ke nomor 5. Nah, nomor 5 fix error using keyframes. Nah,
Hmm, dia akan berubah ya dari kotak jadi lingkaran. Oke, berarti bagaimana caranya yang di keyframe-nya aja. Berarti ya, ini kan ada circle tuh. Kalian perlu update di bagian sini ya. Tinggal kasih keyframe doang kan. Oh, sama ini bukan S ya. Ini persen harusnya nih. Sisanya sama sih. Bukan persen tapi, bukan S tapi persen ya. Nah, terus sama yang di bagian bloknya. Yang di bagian bloknya, animation. Ini gak usah pakai add lagi. Udah, gini dong. Tuh, ya. Gak apa-apa dia berubah lagi jadi kotak ya. Itu benar juga kok. Kalau udah yang ini boleh diketik angka 3 ya. Yang di bloknya cukup benerin circle 2S linear doang. Tadi circle-nya ada add dihapus ya.
Udah? Ada yang error nggak? Bisa nggak? Ada yang masih error? Bisa kita lanjut? Udah? Udah kak. Ya udah ya. Kalau udah kita lanjut ya ke nomor 6. Nah, nomor 6 berarti kita akan ngebuat ada ini ya pergerakan ya dari dua lingkaran tuh. Oke, dan dua-duanya is out. Oke, punya kita baru ada dua doang ya. Nah, berarti caranya gimana? Caranya kita tinggal edit yang keyframe animate satu ya. Ntar kalau kalian udah bikin, itu tinggal dibuat aja copy pastenya ya. Jadi animate dua gitu. Ya kan udah ada circle satu. Kita tinggal panggil aja
di circle satu animationnya ya. Itu animate satu 1,5 detik is out ya. Ntar tinggal infinite. Nah, nanti di animate satu tinggal kita buat aja kayak gini. Nah, ntar kalau udah, kalian tinggal copy paste, lalu dirubah ya, jadi minus gitu. Yang asalnya plus jadi minus. Oke? Nah, nanti berarti di sini pun kalian tambahin juga ya, animate 2. Udah deh. Tuh ya, berhasil. Oke? Di circle satu sama circle 2 kasih animation. Keyframe-nya diedit. Ntar kalau udah checklist lagi. Yang sudah petik 4 ya.
Udah? Kak, coba di scroll ke bawah Kak, yang anime duanya Kak. Oh, boleh. Ini animate duanya. Yang minus, yang Oh, positif-positifnya jadi minus aja. oh pantes banget. Asik Biar Kak. dia nggak searah samanya. Ya, kita udah ya. Udah belum? Kalau udah kita mau lanjut ke animasi untuk menggunakan JS, JavaScript. Udah ya. Nah, kalau udah kita masuk ke animasi untuk menggunakan JS ya. Jadi, tadi kan kita udah belajar untuk pembuatan animasi menggunakan CSS gitu. Sekarang kita akan belajar menggunakan JS atau JavaScript. Nah, gimana sih caranya membuat animasi di dalam JavaScript itu? Jadi, nanti kalian akan coba membuat dahulu. Pertama-tama adalah, nih, misalnya ini ya. Jadi, kita lebih pakai eh, sebuah functions untuk bikin animate-nya gitu. Jadi, kalian bikin function animate, ntar block style transformnya apa, scale-nya berubah ya. Current scale-nya juga nanti bisa terus bertambah dan set timeout-nya aja. Kayak ntar dia akan terus berjalan animate-nya ya. Nah, nanti setelah kalian bikin animate-nya, terus kita tinggal bikin yang namanya libraries. Jadi
di dalam libraries itu udah ada anim.js. Kalian nggak perlu bikin dari awal gitu. Jadi ketika kalian import anim.js, itu kalian bisa pakai yang namanya function anim ya. Nah, function anim ini bisa kalian gunakan untuk apa? Untuk menentukan target, duration, sama property ya. Bisa kalian rubah juga delay, easing, sama loopnya ya. Contohnya kayak gini nih. Nah, anim, terus targetnya apa, scale-nya, duration, delay, sama easingnya. Oke? Nah, itu bisa dirubah. Nah, nanti caranya kayak gimana? Berarti ketika kalian pakai JavaScript, kalian perlu deteksi dulu mana sih sebenarnya elemen HTML yang pengen kalian kasih animasi gitu ya. Kalau misalnya udah pakai query selector, ntar kita tinggal kasih add event listener. Jalanin sebuah anonymous functions untuk membuat animasinya. Contoh berarti nanti dia bisa bergerak ke kiri, ke kanan gitu ya. Itu bisa kalian rubah. Oke? Nah, nanti kalian tinggal bikin lagi animenya, targetnya berapa, opacity, scale, durationnya juga. Oke? Nah, di dalam JavaScript juga bisa pakai yang namanya keyframes. Jadi kalian bisa pakai scale, value-nya berapa, duration ke 400. Terus value-nya berapa, 2, duration 800. Value 1, duration-nya 400. Gitu. Ya ini pakai keyframe ya. Sesuai sama durasi yang kalian setting tuh. Nah, kan tadi 400, 800, 400 ya. Jadi nanti dia besar memperkecil gitu. Oke, sip. Coba direview dulu kode ini ada pertanyaan. Belum ada, Kak. Belum ada ya. Kalau belum ada, kita langsung bahas aja di bagian keduanya. Nah, nanti dipilih ya. What is a library? Library itu berarti yang udah ada di dalam JavaScript ya, code written gitu. Nah, nomor dua kita pasang-pasangkan. Targets berarti bloknya yang mana, durationnya, animation duration, delay, animation delay, easing, animation speed mode, change properties. Nomor dua ya. Kalau udah kita bahas nomor tiga ya. Nah, ini kan kalau kalian lihat di sini, ini nggak berubah nih. Ada. Ini kalau diklik, dia berubah ya. Nah, kalau punya kita, belum ya. Jadi caranya gimana? Kalian tinggal bikin dulu, berarti selektornya, selektor, habis itu kita rubah juga yang di bagian anime ya. Dia harus ada function ketika dia diklik, active and listener. Jadi nanti ketika diklik dia berubah. Ya, kalau udah di checklist, submit. Kita perlu rubah JavaScript aja ya.
Udah Kak, saya kayak ada error. ada error. Mana? Using share screen. Boleh. Ya, Kak. Sebentar. Eh, invalid shorthand property initialize active list shape anim keyframes. Coba kita bandingin bareng-bareng. Oh iya, ini bukan titik koma ya, ini koma. Sama ya? Iya, ini kasih koma ujungnya. Coba play lagi. Enggak, ini gak usah ada komanya. Ini udah di play belum? Oh masih. Nah, hmm, ini bukan sama dengan ya, ini titik dua harusnya. Titik dua ini, sama dengannya ganti. Masih, Kak? Oke, udah boleh checklist ya. Yang lain udah juga ya berarti ya. Ada coba share screen. Mana bagian tadi? Bukan ini. Ini. Oke, kita ke nomor 4 ya. Nah, nomor 4 kita akan membuat dia bisa bergerak gitu ya, berputar. Oke, caranya berarti kayak gimana? Kita play dulu yang punya kita, dia nggak berputar ya. Nah, berarti kalian cukup kasih anim di eh, nomor 4 ini ya. Kayak gini doang ya. Jadi dia akan berputar. Checklist soal submit.
Udah? Kalau udah kita lanjut ya. Kan nomor 5 ini bebas. Ini berkreasi aja sih sebenarnya. Oke. Ini kalau udah kalian bisa baca yang teori animationnya ya. Dan kita balik lagi aja ke nomor 1 ke nomor 7 ya. Kalau misalnya belum. Nah, nomor 7 itu tadi yang CSS ya. Berarti kalian kasih keyframe-nya dulu ya. Nih, yang nomor 1 bagian 7 itu kasih keyframe namanya Spike Sphere. Nanti dia bisa muter-muter ya. Tambahin dulu ini. Nah, kalau udah berarti jangan lupa dirubah yang di bagian animationnya. Di logo spikes-nya ya. Ini nih, yang transform. Sorry. Transformnya tetap tapi tambahin animation ya. Nah, tuh ya, jadinya udah berhasil.
Belum ada pertanyaan ya. Ada pertanyaan dulu, coba dilihat. Silahkan boleh direview. Oke, sip. Kalau nggak ada pertanyaan, jadi hari ini kita sudah belajar yang namanya animation ya di dalam JavaScript dan juga CSS. Nanti minggu depan kita akan belajar asynchrony and BOM. Ya, jadi kalian akan cari tahu ya gimana caranya BOM itu digunakan kan biasanya DOM ya, DOM, eh, Document Object Model. Nah, sekarang BOM sama asynchrony. Jadi kalian akan belajar anonymous functions secara sinkronus. Oke? Sebelum kelasnya ditutup, ada pertanyaan dulu? Enggak ada, Kak. Nggak ada, Nggak Kak. ada ya? Sip. Kalau nggak ada, nanti ketemu lagi aja di pertemuan berikutnya di minggu depan. Dan bye-bye. Selamat malam semua ya. Thank you ya. Pasti, Thank you, Kak. Selamat Kak. malam. Bye, Abi, Gilbert, Nadan, Bagas, Terima Davon. kasih, Kak. Terima kasih.